Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Ciretno dalam program Tribun Timur Update. Dan tentunya informasi yang akan kita bagikan datangnya dari kabupaten ataupun kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Di sore hari ini, informasi melengkapi pertemuan kita adalah body part yang ditemukan di lokasi jatuhnya ATR 42500. Tentu proses identifikasi oleh DVI sedang dimaksimalkan. Dan tentu untuk melengkapi informasi tersebut, kita sudah terhubung dengan rekan Emba dari Kota Makassar. Selamat sore rekan Emba. Ya, selamat sore, Vio. Iya, baik. Dapat diinformasikan lebih lengkapnya bagaimana kemudian penemuan ataupun juga kronologi awal penemuan dari body part dari insiden kecelakaan jatuhnya ATR 42500 ini. Ya, baik, Vio dan Tribuners dapat saya jelaskan bahwa sebuah potongan tubuh manusia atau body part ini ditemukan di lereng Gunung Bulu Saraung, lokasi jatuhnya pesawat ATR 42500 yang terjadi pada Sabtu 17 Januari 2026 lalu. Body part atau potongan tubuh manusia berupa tangan ini ditemukan pada Rabu kemarin oleh tim SAR gabungan, dan setelah itu diserahkan ke DVI Polda Sulsel untuk diperiksa ataupun dilakukan pengecekan postmortem dan antemortem terhadap potongan tubuh itu. Potongan tubuh ini tiba di RS Bayangkara atau di kantor Bidokes Polda Sulsel Rabu malam sekitar pukul 23.20 WITA, dan langsung diserah terimakan oleh petugas Basarnas Makassar ke tim DVI Polda Sulsel. Iya. Ada informasi rekan Emba bagaimana kemudian sebelum sampai di Bidokes Polda Sulsel, proses evakuasi dari body part dari lokasi ke Makassar seperti apa? Ya, body part ini didapatkan oleh tim SAR di lereng Gunung Bulu Saraung dengan kondisi cuaca yang berselimut kabut dan hujan deras disertai badai. Setelah tiba melewati 9 pos pendakian di Desa Tompo Bulu, Kecamatan Balot Cipangkep, body part itu lalu di labeling di DVI Pos Tompo Bulu. Setelah itu dibawa oleh ambulans Bitokes ke RS Bayangkara Makassar dan tiba sekitar pukul 23.30 Rabu malam tadi. Setelah itu body part itu langsung dibawa masuk ke ruang forensik Dokpol ataupun eh, ruang pemeriksaan postmortem dan antemortem untuk mengetahui sidik jari atau kepemilikan dari potongan tangan tersebut. Iya. Baik, dilengkapi juga rekan Emba mengenai metode yang digunakan oleh DVI untuk memastikan identitas korban tersebut. Ya, penjelasan dari Kabid Dokes Polda Sulsel, Kombes Pol Muhammad Haris, mengatakan dalam pemeriksaan postmortem dan antemortem ini atau pencocokan identitas ataupun sidik jari itu ada dua metode, yaitu metode primer dan sekunder. Metode primer ini salah satunya yaitu pencocokan sidik jari yang ada di body part itu dengan sampel sidik jari ataupun sampel yang sudah diambil sebelumnya dari 10 keluarga korban. Kemudian untuk metode sekunder itu dapat saja dilakukan dengan pengecekan tanda-tanda di tubuh korban ataupun body part ini yang kemudian disesuaikan lagi dengan sampel yang sudah diambil dari keluarga korban, dan bahkan bisa melalui tes DNA jika pencocokan sampel ataupun sidik jari itu tidak menemui hasil yang maksimal. Film. Baik, tentu ada beberapa metode yang digunakan untuk bagaimana juga membantu proses identifikasi. Selanjutnya, selain body part yang ditemukan oleh tim SAR, adakah juga mungkin barang ataupun juga temuan lainnya yang ditemukan oleh tim SAR itu sendiri?
Ya, dalam penyerahan body part tadi malam itu tampak terlihat juga ada sebuah jaket warna biru navy Ya. juga diserahkan oleh Basarnas ke tim DVI dan beberapa barang-barang pribadi milik korban diduga milik korban lainnya seperti Mhm. alat elektronik dan Mhm. juga beberapa benda lainnya. Mhm. Vio. Oke. Korban yang sudah berhasil diidentifikasi hingga hari ini, hari kelima, ada berapa totalnya dan apakah ada juga penemuan baru yang bisa dilaporkan di sore hari ini? Ya, betul Vio. Sejauh ini baru dua korban yang berhasil diidentifikasi dan sudah diserahkan ke pihak keluarga korban, yaitu eh, atas nama Florencia yang merupakan kru ataupun pramugari dari pesawat. Kemudian atas nama Deden Maulana yang merupakan staf atau pegawai dari KKP yang menumpang pesawat ATR 42500 ini. Untuk update terbaru pagi tadi Asops Kodam 14 Hasanuddin kepada awak media menjelaskan bahwa ada 6 temuan baru yang diduga jenazah korban. Namun ini belum secara rinci dijelaskan apakah 6 jenazah ini kondisinya utuh atau hanya sebatas body part ataupun potongan tubuh. Ini belum ada keterangan resmi terkait detail temuan 6 jenazah tersebut. Vio. Per hari ini rekan Embah, ini kemudian informasi yang kita ingin gali juga, apakah jumlah personel yang dilibatkan hari ini, hari kelima masih terus bertambah atau mungkin ada perubahan kah dari segi jumlah? Ya, untuk tim SAR hari ini terus bertambah. Benar sebelumnya yang dikerahkan itu ada sekitar 500 orang. Namun infonya ada penambahan sekitar 300 lagi personel SAR. Jadi eh, eh, kabar terbaru sudah ada sekitar 800-an. Bahkan dapat saya kabarkan juga Agam Rinjani yang pernah viral mengevakuasi pendaki dari Brasil di Gunung Rinjani ini pulang kampung juga tadi tiba di Desa Tompobulu yang merupakan pos utama Basarnas dan merupakan jalur utama pendakian ke Gunung Bulsaraung itu tidak tiba tadi pagi dan langsung bergabung dengan tim SAR dan Agam mengatakan sendiri bahwa dirinya dipanggil untuk bergabung kemudian dalam hasil rapat koordinasi dirinya akan melakukan proses vertical rescue yaitu mengangkat jenazah dari bawah lereng ke atas puncak. Vio. Baik, terima kasih atas laporannya di sore hari ini rekan Embah. Kami menunggu update terbarunya baik yang relevan juga dengan insiden ini ataupun juga informasi lainnya. Selamat kembali bertugas dan juga beraktivitas. Dan untuk Tribuners kami akan tayangkan cuplikan liputan yang telah dihimpun oleh rekan Embah. Berikut juga pernyataan dari Kabid Dokes Polda Sulawesi Selatan ada Kombes Pol Muhammad Haris. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Kami sementara proses periksa, nanti kami sampaikan setelah ada hasil. Jangan lagi. Baik. Bisa dibandingkan proses jenazah pertama, kedua, dan kemudian ketiga nanti seperti apa? Seperti yang kami sampaikan kemarin bahwa ada metode-metode yang primer, ada metode-metode sekunder. Jika sidik jari primer tidak dapat kami temukan, kita memakai gigi-gigi, kemudian kalau tidak bisa memakai pemeriksaan DNA. Kemudian kalau ada sekundernya ya bisa dari data-data properti, ciri-ciri khusus, termasuk ciri-ciri umum, tinggi badan, berat badan, dan bekas operasi dan lain sebagainya. Berarti belum diketahui Bang apakah laki-laki atau perempuan yang korban ketiga ini? Dalam proses pemeriksaan. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan. Nanti update akan kita sampaikan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan penanganan korban kecelakaan pesawat. Saya nanti di sini ada Pak Kapus Iden, kemudian juga ada Pak Kabid Dokes nanti akan menyampaikan beberapa update. Rekan sekalian, perlu saya sampaikan bahwa penerimaan jenazah kedua sudah dapat diidentifikasi yaitu atas nama
Deden Maulana. Kemudian tadi subuh sudah diserahkan jenazah kepada keluarganya. Yang berikutnya, kita juga sudah menerima jenazah yang ketiga dari Basarnas dan sekarang masih dilakukan proses identifikasi. Nah, bagaimana dan sejauh mana prosesnya nanti akan disampaikan oleh Pak Kabitugas. Kemudian ada hal penting terkait dengan lokasi pasti ada di lokasi pembukaan dari majelis dulu apa dulu. Sekarang yang masukkan baik. Sama. Untuk jenazah ketiga, kami hari ini kita akan bekerja maksimal untuk menentukan identitas korban yang sudah kami terima. Demikian. Kami menerima kabar jenazahnya nanti kita isinya apa. Kemarin sore. Kesulitan seperti apa? Karena kabarnya dari masyarakat sudah diganggu, hanya melipat. Kami sementara proses periksa, nanti kami sampaikan setelah ada hasil. Mungkin bisa dibandingkan proses jenazah pertama, kedua, dan kemudian ketiga nanti seperti apa? Seperti yang kami sampaikan kemarin bahwa ada metode-metode yang primer, ada metode-metode sekunder. Jika sidik jari primer tidak dapat kami temukan, kita memakai gigi gerigi, kemudian kalau tidak bisa memakai pemeriksaan DNA. Kemudian kalau ada sekundernya ya bisa dari data-data properti, ciri-ciri khusus, termasuk ciri-ciri umum, tinggi badan, berat badan, dan bekas operasi dan lain sebagainya. Berarti belum diketahui Bang apakah laki-laki atau perempuan yang korban ketiga ini? Dalam proses pemeriksaan. Oke, baik, terima kasih Kak. Nanti update akan disampaikan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan penanganan korban kecelakaan pesawat. Saya nanti di sini ada Pak Kapus Iden, kemudian juga ada Pak Kabitugas nanti akan menyampaikan beberapa hal. Rekan sekalian, perlu saya sampaikan bahwa penerimaan jenazah kedua sudah dapat diidentifikasi, yaitu atas nama Deden Maulana. Kemudian tadi subuh sudah diserahkan jenazah kepada keluarganya. Yang berikutnya, kita juga sudah menerima jenazah yang ketiga dari Basarnas dan sekarang masih dilakukan proses identifikasi. Nah, bagaimana dan sejauh mana prosesnya nanti akan disampaikan oleh
Pak Kadidokes. Kemudian akan hal penting terkait dengan Tapi lokasi ternyata di lokasi pembicaraan dari tadi stop dulu apa dulu. Sekarang yang ini kasih masukan nih Pak. Oke. Sama. Untuk jenazah ketiga, kami hari ini kita akan bekerja maksimal untuk menentukan identitas korban yang sudah kami terima. Demikian. Kami menerima kantor jenazahnya nanti kita isinya apa? Kemarin sore. Kesulitan seperti apa? Karena awalnya dari masyarakat sudah tidak hanya melipat. Kami sementara proses periksa, nanti kami sampaikan setelah ada hasil. Mungkin bisa dibandingkan proses jenazah pertama, kedua, dan kemudian ketiga nanti seperti apa? Seperti yang kami sampaikan kemarin bahwa ada metode-metode yang primer, ada metode-metode sekunder. Jika sidik jari primer tidak dapat kami temukan, kita memakai gigi gerigi, kemudian kalau tidak bisa memakai pemeriksaan DNA. Kemudian kalau data sekundernya ya bisa dari data-data properti, ciri-ciri khusus, termasuk ciri-ciri umum, tinggi badan, berat badan, dan bekas operasi dan lain sebagainya. Berarti belum diketahui Bang apakah laki-laki atau perempuan yang korban ketiga ini? Dalam proses pemeriksaan. Oke, baik, terima kasih Kak. Nanti update akan kita kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan penanganan korban kecelakaan pesawat. Saya nanti di sini ada Pak Kapus Idem, kemudian juga ada Pak Kadidokes nanti akan menyampaikan beberapa titik. Rekan sekalian, perlu saya sampaikan bahwa penerimaan jenazah kedua sudah dapat diidentifikasi, yaitu atas nama Deden Maulana. Kemudian tadi subuh sudah diserahkan jenazah kepada keluarganya. Yang berikutnya, kita juga sudah menerima jenazah yang ketiga dari Basarnas dan sekarang masih dilakukan proses identifikasi. Nah, bagaimana dan sejauh mana prosesnya nanti akan disampaikan oleh Pak Kadidokes. Kemudian akan hal penting terkait dengan Tapi lokasi ternyata di lokasi pembicaraan dari tadi stop dulu apa dulu. Sekarang yang Di momen Nataru 2025, PLN UIP Sulawesi hadir di Desa Bungin Timbe membangun sumur bor dan sistem filtrasi untuk menyediakan air bersih bagi warga.
Program ini memudahkan warga mendapatkan air layak, memudahkan kegiatan sehari-hari, mendukung usaha kecil, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. PT PLN Persero UIP Sulawesi menghadirkan bantuan sanitasi dan air bersih di 8 sekolah dasar Makassar melalui perbaikan MCK dan instalasi air. Program ini mendukung kesehatan pelajar serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih bersih dan aman. Langkah ini menjadi wujud kepedulian PLN terhadap pendidikan dan masa depan anak bangsa. PLN UIP Sulawesi menyelesaikan pembangunan GI 150 kV Marisa dan SUTT Marisa GSM sebagai langkah strategis mendukung hilirisasi industri di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Infrastruktur ini memastikan pasokan listrik tetap andal, mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka peluang usaha dan lapangan kerja, serta memberi manfaat berkelanjutan bagi masyarakat secara nyata. PLN UIP Sulawesi menanam 7.000 bibit mangrove di pesisir Tamalatea, Kabupaten Jeneponto. Upaya ini menjadi langkah nyata dalam menjaga lingkungan sekaligus melindungi pantai dari ancaman abrasi. Bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat, PLN berharap aksi ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Jeneponto. Menjelang Natal dan Tahun Baru, penyediaan air bersih oleh PLN UIP Sulawesi di Desa Bungin Timbe menghadirkan akses air layak sepanjang musim. Fasilitas ini menjaga pasokan tetap stabil, meringankan kebutuhan harian, mendukung ekonomi lokal, serta memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat sekitar pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Program ini dirancang untuk mendukung kehidupan warga di masa kini dan masa depan. Menjelang Natal dan Tahun Baru, PLN UIP Sulawesi merampungkan kartu induk 150 kV Marisa dan jaringan transmisi Marisa GSM. Infrastruktur ini menyalurkan listrik untuk kebutuhan industri di Kabupaten Pohuwato. Dengan pasokan yang lebih andal, aktivitas industri akan terus berjalan, ekonomi daerah meningkat, dan lapangan kerja terbuka bagi masyarakat sekitar. Kepedulian PLN terhadap kesehatan dan kenyamanan pelajar diwujudkan melalui program penyediaan fasilitas sanitasi dan air bersih di sejumlah sekolah dasar Kota Makassar. Perbaikan MCK dan sistem air ini mendukung kegiatan belajar yang lebih sehat dan nyaman. Melalui program ini, PLN hadir mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang lebih layak bagi para pelajar. Di tengah semangat Nataru 2025, PLN UIP Sulawesi melaksanakan program penanaman mangrove sebagai langkah nyata menjaga ekosistem pesisir di Jeneponto. Selain mendukung keanekaragaman hayati, kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman, hijau dan berkelanjutan bagi masyarakat sekitar, serta meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga bumi tempat kita tinggal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.